PT Buma International Group Tbk atau DOID melaporkan rugi bersih sebesar 74,21 juta dolar Amerika pada semester pertama tahun 2025. Pemirsa, emiten batubara PT Buma International Group Tbk yang berkode saham DOID membukukan rugi bersih sebesar 74,21 juta dolar Amerika pada semester pertama tahun 2025. Kerugian ini memburuk hingga 179% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. PT Buma International Group Tbk atau DOID melaporkan rugi bersih sebesar 74,21 juta dolar Amerika pada semester pertama tahun 2025. Angka ini memburuk lebih dari 2 kali lipat atau 179,13% year on year dari rugi 26,58 juta dolar Amerika di periode yang sama tahun lalu. Jika dikonversi, rugi bersih DOID pada paruh pertama tahun ini setara 1,20 triliun rupiah berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia per 30 Juni 2025. Kinerja tersebut membuat DOID mencatatkan rugi per saham senilai 0,0100 dolar Amerika Serikat atau setara 162,38 rupiah per saham. Sementara itu dari sisi pendapatan usaha, perseroan membukukan 730,21 juta dolar Amerika atau 11,85 triliun rupiah pada semester pertama 2025. Nilai itu melandai sebesar 14,5% year on year berdasarkan laporan keuangan pada 30 September 2025. Pendapatan utama DOID berasal dari penambangan batu bara dan jasa tambang senilai 730,14 juta dolar Amerika, namun masih menghasilkan rugi kotor. Produksi batu bara tercatat hanya 38 juta ton, turun 10% year on year, serta pemindahan lapisan penutup turun 23% year on year menjadi 209 juta BCM. Direktur DOID Iwan Fuad Salim menyebut penurunan ini terutama disebabkan cuaca ekstrim dan penghentian operasional terkait insiden keselamatan pada kuartal pertama 2025. Penurunan pendapatan DOID terjadi meski ada kenaikan harga jual rata-rata bisnis kontraktor tambang sebesar 3% year on year. Pendapatan dari bisnis kontraktor tambang dinilai lebih tangguh karena terlindungi dari inflasi dan pelemahan harga batubara. Beban pokok penjualan DOID terpangkas menjadi 743,90 juta dolar Amerika, namun meninggalkan rugi kotor 13,69 juta dolar Amerika, berbanding terbalik dengan laba kotor 73,86 juta dolar Amerika pada periode yang sama tahun lalu. Dari sisi neraca total aset, DOID per 30 Juni 2025 mencapai 1,57 miliar dolar Amerika atau 25,56 triliun rupiah dengan total liabilitas 1,47 miliar dolar Amerika dan ekuitas 100,87 juta dolar Amerika. Kas dan setara kas tercatat 206,33 juta dolar Amerika serta arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 80,94 juta dolar Amerika. Arus kas investasi menunjukkan pengeluaran untuk pengembangan dengan perolehan aset tetap 112,89 juta dolar Amerika, sementara arus kas pendanaan positif didukung penerimaan senior notes 120,32 juta dolar Amerika. Tim Liputan, IDX Channel. PT Aneka Tambang atau ANTM menyetor modal sebesar 2,6 triliun rupiah kepada anak usahanya PT Feni Haltim. Dana itu dipakai untuk proyek hilirisasi nikel di Maluku Utara. PT Aneka Tambang atau Antam menyetor modal sebesar 2,6 triliun rupiah kepada anak usahanya PT Feni Haltim atau FHT. Manajemen Antam menyebut setoran modal sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan. Dana akan digunakan untuk membangun pabrik rotary clean electric furnace dan kawasan industri di Buli, Maluku Utara. Langkah ini sekaligus mempertahankan komposisi kepemilikan Antam atas Feni Haltim. Feni Haltim merupakan perusahaan patungan antara Antam dan Hong Kong CBL Ltd atau HKCBL. Antam memegang 40% saham, sementara HKCBL menguasai 60% saham. Dalam aksi ini, HKCBL menyuntik modal sebesar 3,95 triliun rupiah, sehingga total setoran modal mencapai 6,55 triliun rupiah. Adapun Antam menyebut kontribusi FHT akan terlihat saat pabrik RKF dan kawasan industri mulai beroperasi. Proyek ini masuk dalam proyek dirikan yang mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selain RKF, FHT juga akan bangun pabrik high pressure acid leasing atau HAPA di kawasan yang sama. Berbagai sumber untuk IDX. Pemirsa, Astra International Tbk resmi merampungkan proses akuisisi atas PT Mega Manunggal Properti Tbk dengan nilai transaksi mencapai 3,35 triliun rupiah.
Entitas usaha Astra yakni PT Saka Industrial Arjaya resmi menjadi pengendali baru EMLP setelah mengambil alih lebih dari 83% saham. PT Astra International Tbk, emiten berkode saham SII, resmi menyelesaikan proses akuisisi atas Mega Manunggal Properti Tbk atau MMLP dengan total nilai 3,35 triliun rupiah. Melalui entitas usaha, PT Saka Industrial Arjaya atau SIA Astra mengambil alih 83,67% saham pada 30 September 2025. Akuisisi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian jual beli saham bersyarat yang telah ditandatangani pada 21 Juli 2025. Melalui transaksi tersebut, SIA resmi menjadi pengendali baru MMLP. Keterbukaan informasi yang disampaikan Corporate Secretary Astra, Gita Tiffany Boer pada 1 Oktober 2025 menegaskan status pengendali baru tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa proses akuisisi mencapai nilai 3,35 triliun rupiah atau setara 580,6 rupiah per saham yang sedikit lebih tinggi dari harga pasaran 560 rupiah per saham. Transaksi jumbo akuisisi MMLP juga terlihat di pasar negosiasi pada 30 September 2025. Pihak pembeli melalui broker Mandiri Sekuritas menggelontorkan dana 3,3 triliun rupiah untuk merealisasikan transaksi ini. Sementara pihak penjual terbagi dalam beberapa broker termasuk Indo Premier Sekuritas, Yobi, Kai Hian Sekuritas, dan Cipta Dana Sekuritas serta sejumlah perusahaan sekuritas lainnya. Wakil Presiden Direktur Astra, Rudi, menyampaikan bahwa sektor pergudangan menjadi salah satu bidikan penting untuk pertumbuhan Astra dalam jangka panjang. Ia menjelaskan ekspansi ke bisnis pergudangan akan mendorong skala bisnis perseroan ke depan. Langkah ini sekaligus memperkuat portofolio Astra di sektor infrastruktur yang terus diperluas. Astra saat ini tengah agresif melakukan ekspansi ke berbagai sektor strategi. Sebelumnya, konglomerasi raksasa ini juga telah masuk ke sektor kesehatan sebagai bagian dari strategi diversifikasi usaha. Rudi menegaskan tidak menutup kemungkinan Astra akan berinvestasi di sektor lain yang memiliki potensi besar di masa mendatang. Tim Liputan, IDX Channel. Nah, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa, 1 Oktober 2025, di mana IHSG terpantau menguat terbatas 0,01% atau menguat 1 poin ke 8.062 dan sempat menyentuh level tertingginya di 8.093,6, kemudian level terendahnya di 8.049,8. 353 saham menguat, 292 saham melemah, dan 150 saham stagnan. Dan kami hadirkan juga informasi dari jajaran top gainers, pemirsa. Sejumlah saham yang menjadi gainers pada penutupan sesi 1 hari ini datang dari BRMS dengan penguatan 11,31%, BUMI dengan penguatan 4,7%, MTEK dengan penguatan 23%, dan kemudian ada ATLA dengan penguatan 29%. Dari top losers, pemirsa, ada BBCA dengan pelemahan 1,3%, kemudian ada BBRI, pemirsa, dengan pelemahan 1,54%, Raja melemah 2,21%, dan MBMA melemah 2,33%. Dari sektoral, pemirsa, penguatan dipimpin teknologi dengan kenaikan 4,9%, barang baku 1,08%, industri melemah 1,08%, transportasi dan logistik melemah 0,91%.